Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih bisa beribadah walaupun lewat live streaming, tapi saya percaya tidak mengurangi hadirat Allah di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu ketika kita membaca firman Tuhan, maka Allah sedang berbicara kepada pribadi lepas pribadi. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami mau bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia pertolongan Tuhan di dalam hidup kami, sehingga sampai hari ini Tuhan kami boleh mengalami kesehatan yang baik, mengalami berkat-berkat Tuhan dan kemurahan Tuhan. Kami syukuri itu semua Tuhan. Dan pagi hari ini bagian dari berkat-Mu Engkau sampaikan kepada kami lewat kebenaran firman Tuhan. Supaya lewat firman Tuhan itu Tuhan kami bertumbuh, berakar kuat, berbuah yang lebat untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Engkau menolong kebenaran firman-Mu untuk disampaikan, dan Engkau memakai hamba yang terbatas ini untuk menjadi alat berkat-Mu. Tolong seluruh jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang mendengarkan, supaya mereka boleh diberkati lewat kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 15 ayat 1-8. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Yohanes 15 ayat 1-8. Saya baca, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang kesulitan membangun hubungan dengan Tuhan, menjalin keakraban dengan Tuhan. Ada beberapa orang pernah datang kepada saya mengatakan, "Saya kok nggak pernah merasakan ya hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya tidak merasakan bagaimana persekutuan yang indah, tahan berjam-jam di dalam Tuhan." Sebetulnya saudara, saya ingin sampaikan kepada kita, kitalah yang menentukan tingkat kedekatan atau keakraban kita dengan Allah, bukan Allah. Karena Allah sudah berkata kepada kita bahwa "Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepada kamu." Di dalam Matius 11 ayat 28 ini merupakan satu pernyataan dari Tuhan bahwa tangannya terbuka untuk kita bisa datang kepadanya anytime, setiap waktu. Sehingga kita mengerti bahwa Allah itu adalah Allah yang sungguh-sungguh tidak menolak kedatangan kita kepada Dia lewat hubungan, keintiman dengan Tuhan yang dibangun dari hari lepas hari di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, itu pilihan kita sendiri. Karena Allah sudah memberikan kehendak bebas kepada kita untuk mau datang apa tidak kepada Dia. Tapi Tuhan mengatakan, "Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Ini luar biasa. Saya sungguh-sungguh bersyukur bahwa Tuhan mengatakan itu kepada kita. Dia tidak menolak kita, siapapun kita. Mungkin kita saat ini sedang jatuh di dalam berbagai macam tantangan, pergumulan, atau sekalipun sedang jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan mengatakan kepada kita, "Marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada engkau." Mari kita datang kepada Tuhan lewat hubungan. Bangun hubungan itu setiap hari, dari hari lepas hari. Ada beberapa berkat firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita. Di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca, sudah disebutkan bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu digambarkan seperti pokok anggur. Dia adalah pohonnya, kita adalah ranting-rantingnya. Jika kita melekat dengan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita akan berbuah.
dan buah itu lebat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi sebetulnya saudara yang dikasihi Tuhan, tidaklah sulit untuk berhubungan dengan Tuhan, asal kita mau melekat dengan pohon ataupun pokok anggur tersebut yang digambarkan sebagai Tuhan, dan kita adalah ranting-rantingnya. Ya, indah sekali firman Tuhan ini. Saya ingin menyampaikan 3 berkat firman Tuhan yang boleh menjadi berkat bagi kita. Yang pertama adalah bagaimana supaya kehidupan kita sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan, atau doa kita dijawab oleh Tuhan. Gambaran itu sudah kita baca tadi. Seperti pohon anggur, ya, kita adalah carang-carangnya dikatakan. Ada 3 berkat firman Tuhan. Yang pertama dikatakan begini, di dalam ayat 7, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Nah, poin pertama ini saudara, kita harus tinggal di dalamnya. Jika kita tidak tinggal di dalamnya, kita tidak akan bisa bertumbuh, kita tidak akan bisa berakar, kita tidak akan bisa berbuah, dan buah itu menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, doa kita mau dijawab Tuhan, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Apa saja yang kita minta, pasti kita menerimanya. Karena kita tinggal bersama dengan Bapa. Terjadi kesehatian, mengerti hati masing-masing. Ada keakraban antara satu dengan yang lain. Kita menjadi mengerti pikiran Kristus. Sehingga apa yang kita minta, betul-betul itu adalah sealur, sejalan dengan Tuhan. Kita nggak asal minta. Sebagai orang yang dewasa rohani, kita mengerti hati Bapa. Ini yang penting. Dan saudara, jika ini terjadi, maka poin yang kedua yang kita baca di dalam ayat 11, karena sukacita kita, di dalam ayat 11 kalau kita baca, mungkin saudara baca saja di rumah, itu dikatakan, hidup kita akan penuh dengan sukacita. Itu poin kedua. Ya, jika kita hidup di dalam Tuhan, maka kita akan mengerti hati Bapa. Lalu kalau kita sudah mengerti hati Bapa, hidup di dalam Tuhan, apa yang akan terjadi? Poin kedua, hidup kita penuh dengan sukacita. Di dalam ayat 11. Karena sukacita, ya, yang kita miliki, itu adalah sukacita yang datang dari Bapa, yang diberikan Tuhan kepada kita. Tidak ada lagi perkara duniawi ini yang bisa mencuri sukacita kita. Menghadapi segala perkara dengan caranya Tuhan. Ini yang luar biasa. Kerap kali kita memakai cara kita untuk menyelesaikan banyak masalah, sehingga kita tidak mengalami sukacita. Padahal jika sukacita itu tinggal di dalam diri kita, maka saya percaya kita akan menyelesaikan banyak masalah dengan cara Tuhan, bukan dengan cara akal pikiran kita yang hanya sebesar bakpao ini. Memang Tuhan berikan kita akal pikiran, tapi akal pikiran yang mengandalkan Tuhan, yang mencari kehendak Tuhan lebih dulu, supaya kita mengalami sukacita yang penuh, joyful, yang datang dari Tuhan. Nah, jika ini terjadi, ada akibat yang kita alami di dalam perjalanan hidup kita karena memiliki sukacita. Yang ketiga, kita menuruti segala perintah Allah. Di dalam ayat 12, saudara boleh baca itu nanti. Ya, apa perintah Allah itu? Saling mengasihi kepada sesama, seperti Yesus sudah mengasihi kita. Ini yang luar biasa, 3 poin ini yang memenuhi kehidupan kita. Jika kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, punya hubungan yang erat dengan Tuhan, kita akan mengalami bagaimana tinggal di dalam Tuhan. Karena tinggal di dalam Tuhan itu akan menimbulkan sukacita yang begitu luar biasa. Dan ketika sukacita itu melimpah di dalam kehidupan kita, kita akan menuruti segala perintah Allah. Bukan dengan cara berpikir kita semata-mata saja, tapi akal pikiran yang sudah dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga Tuhanlah yang disenangkan. Nah, sehingga kita menuruti perintah Allah, yaitu saling mengasihi satu dengan yang lain. Kasih di sini adalah kasih yang mau berkorban, yang luar biasa. Yang jadi pertanyaan saudara, dapatkah kasih seperti itu diperintahkan? Ya, bukankah kasih itu spontan? Kalau menurut saya itu dapat. Karena Allah yang memerintahkannya. Kasih itu berbicara, tidak berbicara lagi masalah perasaan di dalam kehidupan kita.
tetapi kasih itu timbul dari kehendak, dan itu sudah menjadi sikap kita di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, itu menjadi sikap kita untuk mengasihi orang-orang yang ada di depan kita. Sekarang kita mengasihi seseorang bukan karena kebaikannya loh saudara. Bukan karena dia sayang sama kita. Bukan karena dia nurut sama kita, apa saja yang kita katakan lalu kita sayang kepada dia. Kalau kasih seperti, saya percaya itu adalah kasih bersyarat. Padahal kasih yang mau diberikan oleh Tuhan kepada kita, kalau kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, adalah kasih unconditional love, tanpa syarat. Kasih yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Mau orangnya jahat, mau orangnya tidak peduli sama kita, mau orangnya cuek sama kita tetap mengasihi. Inilah kasih yang dewasa, yang betul-betul mengerti dan hidup di dalam Tuhan. Nah, sekarang kita mengasihi orang yang tidak pantas kita kasihi. Bagaimanapun keadaan orang tersebut, mungkin dia menjahati kita, tapi kita bisa mengasihi dia. Saudara tahu, Yesus mati bukan hanya untuk para sahabat-sahabatnya. Itu dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 13. Tapi dia juga mati bagi musuh-musuh yang menjahati dia, bahkan yang membunuhnya. Inilah kasih yang tidak bersyarat. Dan kalau kita tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, kita tidak akan mengerti rahasia ini. Atau kita tidak akan bisa masuk dimensi yang seperti ini, karena kita tidak memiliki hubungan yang kuat, yang akrab dengan Tuhan. Nah, saudara, sanggupkah kita melakukan kasih yang seperti ini? Saya percaya kita sanggup. Karena kasih Allah itu sudah dicurahkan di dalam diri kita. Sebagai orang percaya, dan Roh Kudus itu sudah memberikan kepada kita. Dan itu sudah disebutkan di dalam Roma 5 ayat 5. Ini yang luar biasa. Itu sebabnya, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, jika ada orang yang membenci kita, kita tidak membalas orang tersebut dengan membalas kejahatannya kembali. Ya, berbeda dengan cara dunia. Kita tidak mau menyesuaikan diri dengan pola pikir dunia dan tindakan dunia. Pasti akan dunia ini membenci kita, karena hukum-hukum yang kita jalani itu, yang kita turuti adalah bukan hukum dunia, tapi hukum Allah. Dan hukum Allah itu selalu bertentangan dengan hukum dunia. Dan itu disebutkan di dalam Yohanes 15 ayat 19. Saudara boleh baca di rumah nanti. Mengapa kita dibenci oleh dunia ini? Karena gaya hidup kita mempermalukan iblis. Ya. Iblis itu adalah bapak segala penipu, ya, pembohong. Ya, pastilah iblis marah kepada kita karena kodoknya sedang kita bongkar. Saudara boleh baca dalam Yohanes 15 ayat 24. Lalu bagaimana cara kita menghadapi kebencian dunia ini? Ini yang perlu untuk kita pahami dengan baik. Yesus tidak menyisihkan kita dari dunia ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malah Yesus berkata, "Aku mengutus kamu ke tengah-tengah dunia, ke tengah-tengah serigala, untuk menyaksikan, ya, untuk memberikan kesaksian siapa Yesus yang kita sembah." Ya, di dalam Yohanes 15 ayat 26 sampai 27 itu sangat disebutkan, yaitu dengan memperlengkapi diri kita dengan kuasa Roh Kudus. Saudara, kalau kita mau hidup berkemenangan, mari bangun hubungan dengan Tuhan. Tinggal di dalam Dia, seperti gambaran pokok anggur dan ranting-rantingnya. Jika kita tinggal di pokok tersebut, hidup di dalam Tuhan, maka kita akan berbuah. Dan tidak saja berbuah, buah itu lebat, tetap adanya, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ini yang penting di dalam kehidupan kekristenan. Karena zaman sekarang, Bapak Ibu, kita nggak bisa hanya mengucap, berkata-kata saja di dalam memberikan kesaksian kepada orang. Tetapi tindak tanduk sikap perbuatan kita, itu yang menjadi kesaksian bagi dunia ini. Semoga kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom, puji nama Tuhan. Kita berjumpa pada waktu yang lain lagi. Haleluya. Amin.